Ya nggak apa-apa, kami menghormati keputusan Bu Mega. Ya kami jadi nggak jadi juga gabung dengan partai ibu. Ya ada 24% seluruh Indonesia loh ya pendukung Abah. Ya jadi urung, jadi urung mau milih partai ibu gitu. Kan kata gue juga apa? Kemarin ketika PKS mendukung Abah, anak Abah, partai PKS adalah partai yang konsisten di jalur perubahan. Kami akan tetap bersama PKS, kami cinta PKS. Ketika PKS meninggalkan Abah, pengkhianat. Kami tidak akan dukung PKS, kami tidak akan pilih PKS. Lihat saja PKS sekarang menimpa PDI. Ketika PDI dirumorkan akan mengusung Anies Baswedan, anak Abah mendadak baik banget ke PDI. PDI itu adalah partai pejuang demokrasi. Hanya PDIP yang mengetahui kualitas Anies Baswedan. Setelah Bu Mega mengatakan, siapa suruh saya dukung Anies Baswedan? Anak apa? Mulai ngancem-ngancem lagi. Kami punya 24% loh, Bu. Oke lah, kami nggak jadi dukung PDI. Aja. Sarapan belum? Sarapan itu kayaknya. Biasa aja kali Mbak. Biasa aja kali Mbak. Tenang. Biar ada. Mata nih gue pak. Picek. Cok. Mata. Picek. Lagi nonton pelantikan presiden, tiba-tiba gue lihat di antara tamu-tamu ada Amin Rais. Pemecah belah bangsa, ngapain diundang sih? Supaya pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan, Gibran, kamu harus segera mundurkan diri. Titik. Datang dengan tepuk tangan sengguli. Parah. Mending orang kayak gini di teras main burung, atau enggak pakai singlet, siram-siram jalanan pakai air got, atau enggak baca koran sambil nungguin jemuran jin udah kering apa belum. Ngapain diundang orang begitu? Ini orang kayak gini kakek-kakek, aduh ngapain kayak, mending jalan-jalan kayak sama cucu gitu, main sama cucu ya kan, antara cucu ke playgroup ya kan, atau jadi kakek yang bener apa? Jangan suka mecah-mecah belah bangsa, tapi nanti diundang, nanti habis ini diundang nih, habis ini nanti pasti ceng-cengin presiden tuh, pasti kerjanya tuh. Nyesel kan, dulu kan pernah tahun 2000-an diusulin tuh jadi presiden tapi kayak nolak. Sekarang aja ceng-cengin mulu. Ngapain sih om, kakek, bukan om, kakek, opa healing, jalan-jalan kemana kek? Ngapain diundang ke MPR? Mending jalan-jalan ke Candi Borobudur gitu kan, ya kan, jalan-jalan kemana ke Jogja kayak makan sate kelatak atau apa ya gitu. Opa ada aja dah. Awas nih kalau mecah-mecah belah bangsa lagi nih, Opa Amin Rais nih. Saatnya pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024, yaitu pelantikan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di gedung MPR DPR. Dan pimpinan MPR sudah melayangkan surat undangan ke beberapa tokoh atau ketua umum partai politik. Di antaranya ke Bu Megawati Soekarno Putri, ke Prof Mahfud MD, dan juga ke Abah Anies Baswedan. Nah, itu yang diundang oleh MPR gitu kan. Mereka sudah memberikan surat undangan. Tapi kita dapat informasi bahwa
ibu kita tercinta, Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak bisa menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Kenapa? Karena beliau terjangkit flu, sehingga beliau tidak bisa menghadiri. Jadi mohon kita doain supaya ibu kita supaya cepat sembuh ya dari flu-nya ya. Gitu. Awas loh kalau nggak doain. Nah, kemudian untuk Prof Mahfud, beliau juga kemungkinan berhalangan hadir karena ibunda beliau sedang sakit. Nah, Prof Mahfud ini akan terbang ke Surabaya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kita doain juga agar ibunya juga cepat sembuh dari penyakitnya, begitu. Ya. Nah, untuk Abah Anies Baswedan, beliau sepertinya akan datang, akan menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Gitu. Saya pribadi mengapresiasi untuk urusan berbangsa dan bernegara. Saya mengapresiasi Abah Anies Baswedan. Kenapa? Karena dulu waktu penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU, beliau juga yang hadir bersama Caimin. Sementara paslon lain kita nggak lihat. Itu. Jadi untuk urusan berbangsa dan bernegara, Abah Anies lebih top. Itu. Jadi kita harus bicara apa adanya. Emang begitu kenyataannya. Jadi Abah Anies ini sepertinya beliau ingin melihatkan gini loh cara berbangsa dan bernegara gitu. Jadi setelah kompetisi berakhir dan pemenangnya sudah ditetapkan, otomatis kita legowo begitu. Ya, walaupun ada beberapa hal juga yang nggak saya suka, jujur aja. Tapi kalau untuk urusan ini, saya acungin jempol buat Abah Anies Baswedan, ya. Karena sepertinya beliau yang akan hadir pada pelantikan nanti di antara 3 tokoh itu. Kita lihat nanti, ya. Jadi sekali lagi, bagi yang sedang sakit, kita berdoa supaya cepat sembuh. Gitu. Ya, mudah-mudahan sakitnya tidak berkelanjutan, gitu. Untuk Presiden terpilih Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran, selamat karena hari ini akan dilantik. Semoga setelah dilantik nanti tancap gas ya Pak ya untuk merealisasikan program-programnya begitu. Jadi gercep lah begitu. Dan satu hal Pak, harapan kami Pak, tolong ya Pak, setelah Bapak dilantik nanti jangan kasih tempat, jangan kasih ruang kepada perusuh-perusuh negara ini, perusuh-perusuh bangsa untuk senantiasa menyebar fitnah, menyebar kebencian. Jadi itu harapan kami Pak. Kalau itu Bapak realisasikan, insya Allah pemerintahan Bapak akan berjalan lancar ke depannya. Tapi kalau masih ada yang mengganggu keutuhan bangsa ini ya, dengan menyebar hoax, fitnah segala macam, nah saya rasa akan seperti itu ini lagi Pak. Nah, waktu di zaman Pak Jokowi Bapak ingat, jadi semua hinaan, cacian makian itu dibiarkan sama Pak Jokowi. Nah, semoga hal itu tidak terjadi di zaman Pak Prabowo nanti. Tolong Pak, mohon ditindak langsung orang-orang yang berpotensi ingin memecah belah anak-anak bangsa ini Pak, mohon. Jadi jangan dikasih ruang untuk mereka-mereka. Kalau di zaman Pak Jokowi kan Bapak tahu sendiri, mungkin Pak Jokowi ini terlalu sabar sehingga beliau tidak pernah memenjarakan atau menangkap orang-orang yang nyata-nyata sudah menghina beliau. Nah, kami tidak ingin hal ini terjadi di zaman Bapak. Semoga harapan kami ini juga Bapak realisasikan. Terima kasih, selamat sekali lagi. Ini apalagi, ini koplak. Aduh. Di saat Pak Prabowo lagi sibuk-sibuknya mengatur kabinet ya, lagi manggil para calon menterinya untuk berdatangan ke kediamannya di Kartanegara, ada aja sekelompok manusia yang ingin mengacaukan suasana. Ada aja ya manusia-manusia kayak gini yang mengatur strategi untuk
melengsarkan Pak Jokowi. Ini parah. Tolol nggak tuh? Coba kalian lihat tuh, orang-orangnya itu aja, nggak lain dan nggak bukan, itu orang-orang pecatan, ya kan, orang-orang pengangguran, nggak dapat jabatan. Terus ada juga di situ imigran Yaman. Ini parah. Coba kalian lihat rekam jejak orang-orang ini, nggak ada yang benar. Manusia-manusia pecatan ya sakit hati. Ini parahnya. Dan sakit hati itu akan bertambah lagi minimal 5 tahun ke depan. Nih, selama lebih kurang 10 tahun ini mereka berbuat kayak gini, katanya mau melengsarkan Pak Jokowi, mau melengsarkan Pak Jokowi. Tapi sampai sekarang mereka nggak berhasil. Pak Jokowi baik-baik aja. Udah hampir 10 tahun loh ya. Udah 10 tahun loh ya Oktober ini. Jadi sakit hatinya tuh akan berlanjut lagi gitu. Inilah orang-orang yang punya penyakit hati akut, ya kemungkinan sampai dibawa mati. Dan mereka-mereka ini sakit hatinya tuh akan bertambah lagi minimal 5 tahun ke depan. Karena kenapa? Kita lihat orang-orang yang dipanggil sama Pak Prabowo itu nggak ada tuh yang dari komplotan dia itu, nggak ada. Makanya saya bilang bakal sakit hati lagi. Ya logika aja kan, mana mau sih Pak Prabowo manggil orang-orang pecatan yang nggak becus kerja itu. Kayak Refli Harun 2 kali dipecat, Said Didu dipecat. Kalau Raja Sempuni itu pasti ada di mana-mana. Ketika ada pelengseran Pak Jokowi, pasti dia ada di situ. Ada Roy Panci juga di situ. Kemudian imigran Yaman, Rahma Satria ini kan imigran Yaman, sama Faisal Assegaf tuh imigran Yaman. Tapi lucunya pengikut-pengikutnya itu mau aja gitu diadu domba gitu ya. Apalagi tuh mahasiswa itu mau aja diatur-atur sama imigran Yaman. Lumayan bentuk es banget. Ini muka kalian ini muka terbuat dari apa sih? Coba kalian lihat orang-orangnya itu aja, nggak ada yang lain lagi. Karena yang kebenci itu ya komplotan dia semua. Roy Panci di situ, Faisal Assegaf, Mbah Sengkuni, Said Didu, pecat lagi. Ini parah. Yang lainnya saya nggak kenal tuh. Ada juga nih yang orang Yaman satu nih, Rahma Satria. Tapi Refli Harun ini pasti ada ini. Setiap ada aksi-aksi kayak gitu selalu hadir dia ini. Gimana mau diajak sama Pak Prabowo, orang kerja aja nggak becus, dikasih kepercayaan kerja nggak becus, akhirnya dipecat. Seharusnya kalian ini sadar, seharusnya kalian ini. Emang sih hak kalian ya, mau berorasi apapun hak kalian, ini kan negara demokrasi. Cuman kan apa nggak bosan gitu ya? Yang terlontar di mulut kalian tuh hanya pelengseran terhadap Pak Jokowi aja gitu. Apa kalian nggak bosan? Tapi rencana kalian tuh nggak pernah berhasil gitu. Nih, saya kasih tahu ya. Jadi rencana jahat kalian tuh tidak akan dikabulkan Tuhan. Nggak bakalan. Ya, karena niatnya aja udah jahat. Niat baik aja belum tentu dikabulkan, apalagi niat jahat kayak kalian ini gitu loh.
Kan baik-baik aja, nggak usah kayak gitu ya. Mending bangun negara ini dengan bersama gitu kan, itu lebih baik daripada memecah belah anak bangsa, daripada membenturkan pendukung ini pendukung itu. Nggak baik tahu buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh contoh Pak Prabowo tuh, waktu itu gimana kerasnya persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi demi rakyat Indonesia, mereka rela mengesampingkan egonya, dan akhirnya mereka bersatu hingga sampai sekarang. Itu yang harus dicontoh, bukannya memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, mengadu domba sama anak bangsa. Jangan kayak gitu caranya ya. Jadi kalau kalian berani ya silakan aja, tapi saya ingatin, rencana kalian tidak akan berhasil, tidak akan ya. Oke? Ini parah nih. Masa demo tolak Israel di Olimpiade Paris 2024 mulai padati kawasan patung kuda. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Yang ngadain event di mana, di negara mana, yang demo siapa? Ini benar-benar ini rakyat Konoha ini benar-benar astagfirullahaladzim. Ini nih mengingatkan kita sama seseorang. Kalian pasti tahu, nggak usah disebutin juga, kalian pasti tahu ya kan? Kayak gitu tuh kelakuannya. Nolak tim Israel. Masih mending diadainnya di Indonesia, bisa nolak. Ini kan diadain di negara lain, kenapa kita yang repot-repot demo? Kan goblok namanya. Nih rakyat kayak gini nih yang memalukan Indonesia di kancah internasional, ya rakyat kayak gini nih, manusia-manusia kayak gini nih harus dimusnahkan ini kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya, kita berdoa ya jangan sampai turunan kita kayak gini. Capek. Mata nih gue pak. Cok, mata. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video parodi lucu yang sangat kocak ini ya teman-teman. Jadi di sini ada video parodi lucu tentang Megawati, tentang Amin Rais, dan juga Anies Baswedan. Jadi netizen ini membuat video parodi yang sangat lucu dan kocak yang disajikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada biar bisa terhibur. Dan video ini hanya sebagai hiburan ya teman-teman, karena video ini sangat lucu sekali dan sangat kocak sekali. Jadi enak dibuat santai buat ditonton sebelum tidur. Jadi video ini bisa dijadikan video sebelum pengantar sebelum tidur ya, karena lucu dan kocak, mengangkat tema tentang masalah pilkada, tentang Amin Rais yang diusung PKS lalu diusung PDIP, yang mana semua partai itu tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.